au min muhaddits wahid. Dan di sini hanya ada dari Muhammad ibn Sa'ad yang memuji dia thiqah, maka diambil. An Anas ibn Malik, dan Anas ibn Malik dia seorang sahabi yang ma'ruf, al-Ansari, al-Khazraji, al-Madani. Dan dia tentunya ahlul Madinah, namun menjelang usianya senja dia pindah ke Basrah. Maka dulu dia menjadi pembantu Nabi di Madinah, meninggal hidup bersama Nabi 10 tahunan dan berkembang Islam, maka dia berpindah dari Madinah ke Basrah. Dan dia meninggal di Basrah. Bahkan disebutkan oleh para ulama akhir sahabah yang tinggal di Basrah adalah dia, karena usianya panjang. Adapun usianya 99 tahun. Masya Allah, umur beliau 99 tahun. Seperti disebutkan oleh Humaid dengan sanad yang sahih, ana anasan ammara mi'ah sanah ghairis sanah, bahwa umur dari Anas dia adalah 100 kurang 1. Dan ini sesuai dari doa yang dipanjatkan oleh Nabi kepadanya. Di saat Ummu Sulaim, ibunya Anas, datang kepada Nabi membawa Anas kecil. Berkata Ummu Sulaim atau Ummu Anas, "Ya Rasulullah, hada Unais sagir." Maka wahai Rasulullah, ini Anas yang kecil, ambil untuk kamu. Disebutkan usianya pada saat itu 9 tahun. Seperti siapa? Seperti Muhammad. Maka terbayang mulai dari 9 tahun dia membantu Nabi. Sampai 10 tahun berarti usianya 19 tahun. Namun tolong doakan dia ya Rasulullah. Maka ud'ullah lahu. Faqala, berkata Nabi, Allahumma aktsir malahu wa waladahu. Maka wahai Allah, berikanlah Anas itu harta yang melimpah dan anak-anak yang melimpah. Wa tawil umrah, dan berikanlah umur yang panjang. Apa kata Anas di riwayat Muslim? Inna mali la katsir wa inna waladi wa walad waladi la yata'aduna ala nahwi mi'ah al-yaum. Maka di saat dia masih hidup, belum meninggal, usianya belum 99 diriwayatkan, maka hartaku melimpah ruah. Maka Anas ibnu Malik menjadi miliardernya dari para sahabat, dari doa Nabi. Kata Nabi, ya Allah, banyakkanlah harta dan banyakkan anak. Dan anak adalah pada hakikatnya investasi yang terbesar. Apakah yang kalian kira bahwa investasi terbesar punya mobil mewah ataupun punya tanah yang melimpah, yang luas, berhektar-hektar? Jawabnya tidak. Itu kita katakan iya, namun yang paling tinggi dari itu anak-anak dan putri-putri. Karena mereka yang akan kelak bermanfaat di dunia dan di hari akhirat. Di dunia akan menyebabkan kebaikan dengan membantunya, kalau dia mempunyai usaha juga dibantu oleh anak-anaknya. Atau jika dia pengajar dibantu oleh anak-anaknya berdakwah. Atau jika dia meninggal, anaknya akan mendoakan doa anak yang soleh di hadis yang ma'ruf, bahwa 3 perkara yang akan menyambung dari bapaknya yang meninggal, diantaranya doa anaknya yang soleh. Hadis Abi Hurairah dari Imam Muslim. Maka di sini anak-anaknya, kata Anas, anak-anakku dan cucu-cucuku mencapai 100. Berarti istrinya banyak, jelas. Kalau istrinya 1, bagaimana melahirkan 100? Ataupun 100 dengan cucunya. Misalnya melahirkan 50, bisa satu istri melahirkan 50. Kalau umurnya 50 tahun, maka tiap tahun. Belum baliknya 13 tahun, 15 tahun. Al-muhim istrinya banyak dan anaknya banyak dari doa Nabi. Dan umurnya panjang 99 tahun. Maka inilah Anas ibnu Malik. Adapun dari faidah hadis
hadis ini pernah kita lewati atau pernah kami bahas di khutbah Jum'ah. Maka hadis ini barakallahu fikum perkara yang sangat agung. Pertama disebutkan, berkata Sofwan ibnu Muhriz, murid dari Anas ibnu Malik, datang kepada Anas, murid Anas ibnu Malik, dan datang kepada Anas. Afwan, di sini sahabatnya Ibnu Umar. Alhamdulillah. Maka sahabatnya Ibnu Umar, bukan Anas. Namun labas kita ambil faidah dari Anas ibnu Malik. Maka sahabat Ibnu Umar di sini barakallahu fikum, dia dari anaknya Umar ibn Khattab, dan dia minal mukthirin fi riwayatil athar, di mana disebutkan minal mukthirina fi riwayatil athar Abi Hurairah tsumma yalihi Ibnu Umar. Maka dia ranking yang kedua setelah Abu Hurairah, Abdullah ibnu Umar. Kemudian setelah itu baru Anas. Maka Abdullah ibnu Umar di sini ditanya oleh muridnya, yang mana Sofwan Ibnu Muhriz menanyakan tentang hadis. Apakah kamu pernah dulu mendengar hadis tentang najwa? Ma makna najwa? Najwa adalah berbisik. Wa man najwa min salasatin. Yani mengobrol tetapi suaranya berbisik-bisik, tidak ingin didengar oleh orang yang lainnya. Maka tidak boleh seseorang di dalam majelis itu melaksanakan najwa, karena membuat sakit hati orang lain. Misalnya di sini kita ada kelompok, kemudian Abdurrahman dan Hudzaifah berbisik-bisik. Maka kelompok yang lain mengira mereka berdua, Abdurrahman dan Hudzaifah, ngomongin yang ada. Maka tidak boleh dari segi adab. Maka ditanya Ibnu Umar tentang hadis najwa, tentang masalah berbisik-bisik ini. Qala yadnu ahadukum min rabbihi. Maka di sini dari mana kita katakan bahwa hadis ini marfu? Karena yang mengatakan di sini Ibnu Umar qala, al-jawab indak ya Rais. Hadis ini dari mana marfu? Lihat lafadznya. Ditanya Ibnu Umar tentang najwa, maka dikatakan qala yadnu ahadukum min rabbihi. Bagaimana Ibnu Umar tahu bahwa seseorang didatangi oleh Allah? Nah, di sini mana pendalilan bahwa hadis ini marfu? Dari ucapan Nabi. Ini ucapan Ibnu Umar atau tidak? Atau ucapan Nabi? Kalau ucapan Nabi mana? Baik, ahsan. Kaifa sami'ta? Jadi pertama, si tabi'i ini memang ingin menanyakan hadis yang marfu. Bagaimana kamu mendengar? Di sini dohirnya bahwa Sofwan pernah mendengar mungkin di fatwa atau di ceramah dia tentang hadis najwa tadi. Namun dia di sini ingin bertanya secara dalam. Maka dia katakan kaifa sami'ta? Bagaimana yang kamu dengar dulu dari Nabi tentang permasalahan najwa ini? Yaqulu fin najwa, tentang hadis yang dohirnya pernah dia dengar, namun dia ingin lebih paham lagi dan lebih detail. Dijawab langsung oleh Ibnu Umar qala. Nah, ini ucapannya Ibnu Umar, kita katakan na'am. Karena yang diminta oleh Sofwan, kaifa sami'ta? Bagaimana kamu mendengar? Jadi meskipun sekarang Ibnu Umar tidak mengatakan qala Rasulullah, tetapi itu yang diinginkan dengan marfu. Dan juga di riwayat yang setelahnya dari jalan yang kedua, yang tadi dari madarus sanadnya Qatadah, dari Sofwan, dari Ibnu Umar. Maka dikatakan yang diinginkan najwa ataupun berbisik adalah yadnu ahadukum min rabbihi, di mana seseorang mendekati kepada Robnya, tentunya di hari kiamat. Hatta yado'a kanafahu alaihi, sampai dohirnya Allah menutup
sitar, kanafahu adalah kanaf, yakni sitar, alaihi, kepada orang ini tidak dilihat oleh manusia pada saat itu. Maka gambarannya hari kiamat kelak semua manusia akan berkumpul fi sa'idin wahid. Maka seperti hadis bitaqah yang sering kita ulang di kitab tauhid, maka zahirnya amamal mala, di depan manusia. Dan semua hadis-hadis yang membicarakan persidangan, bagaimana Allah memanggil seseorang pada saat itu zahirnya amamal mala. Nah, di sini pun sama kasusnya. Namun orang ini mendekati kepada Allah hatta yado'a kanafahu alaih, sampai Allah menutupi dia, mensitari dia dari orang banyak, sehingga tidak terlihat. Dan apa yang diucapkan oleh Allah tidak dilihat. Fayaqulu, siapa yang berkata di sini? Ini Allah. A'amilta kada wa kada, apakah kamu melaksanakan perbuatan dosa demikian dan demikian? Fayaqulu na'am, diakui oleh orang ini. Wa yaqulu alimta amilta kada wa kada, setelah diakui dosa yang pertama maka ditanyakan lagi, apakah kamu juga telah melaksanakan dosa yang demikian dan demikian? Maka dikatakan na'am, tentu wahai Allah. Fayuqarriruhu, makna yuqarriruhu, dia mengakuinya, benar aku telah melaksanakannya. Summa yaqul, lihat keagungan Allah, dan hadis ini hadis yang agung. Inni satartu alaika fid dunya, maka kamu tidak tahu bahwa aku dulu menutupi dosa ini di depan manusia semuanya. Inilah kita. Setiap kita membaca hadis-hadis seperti ini, jatuhkan kepada kita. Jangan, ini tetangga kita, ini sebelah kita, ini si fulan, atau ini orang kafir, ini orang musyrik. Kenapa tidak dilarikan kepada diri yang penuh dosa? Maka kembali kepada diri kita dari hadis ini. Kita yang melaksanakan dosa siang dan malam, dan itu sifat dari manusia. Kulubni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawabun, fakam minadz-dzunub fil lail wan nahar. Walakin Allah aradal khair bina. Mada inni satartu alaika fid dunya. Al-khulasah, idza Allah lam yurid khair lana fa'alna dzunub layali wan nahar, fa a'udzu billahi minasyaitonir rajim min fi'li haula alladhi yufaddih nafsahum. Ana fa'altu fil lail kada wa kada. Allah satara lahu wa huwa fadahahu. Fa idan kamina dunub ma'ana. Fa Allah satara nas min dunubina. Maka berapa manusia yang datang belajar kepada kita, mendengar sekarang streaming dari pelajaran-pelajaran kita, dan juga mendengar di YouTube kajian-kajian kita. Dan di saat kita mengundang mereka datang daurah, mereka datang. Dan jika kita mengisi daurah pun mereka datang. Maka ini semua tidak tahu apa yang dilakukan oleh kita. Di saat malam kita berdosa, di saat siang kita berdosa kepada Allah. Kenapa masih orang datang kepada kita padahal kita banyak dosa? Limadan nas ya'tun ilaina wa qabila minna al-kalam li'anna Allah yastur dunubana wa nahnu nastaghfir ilallah fi kulli lail fi salati lail, seperti di hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, innallaha yanzilu fi kulli lailah ila sama'i dunya. Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Man yastaghfiru li aghfiru lahu, barang siapa yang meminta ampun kepadaku, aku ampuni dosa-dosanya. Fa fi kulli yaum nahnu nastaghfirullah fa kam minadz-dzunub walakin Allah aradal khair lana. Maka dengan kebaikan yang Allah berikan kepada kita, ditutupi oleh Allah dunub ini. Jika Allah tidak ingin ditutupi dari dunub ini, maka semua orang mengetahui keburukan kita, sehingga mungkin tidak akan ada orang yang duduk dengan kita. Faham?
Jadi kesimpulannya, tidak ada manusia suci dari dosa dan suci dari debu. Maka debu itu bertebaran di mana-mana dan kita tidak pernah suci dari debu dosa. Namun, seperti di hadis yang sanadnya bertumpuk kepada Ali ibni Mas'adah an Qatadah an Anas ibni Malik. Sanadnya hasan dikarenakan Ali ibni Mas'adah, kullu ibni Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Seluruh manusia tidak ada yang lekang dari dosa, namun sebaik-baiknya orang yang berdosa cepat bertaubat.